Apa kabar Mas Rama? Alhamdulillah, baik Mas Rudi. Gimana Mas Rudi kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Mari kita sapa Sobat PTA Jakarta yang ada di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PTA Jakarta, kembali lagi bersama kami di Berita Senayan News Jakarta, seputar kegiatan dan pelayanan PTA Jakarta. Saya, Rudi Christian, bersama rekan saya, Ramadan Jami Rauzi. kami akan menghadirkan kembali kabar di bulan Maret dan April tahun 2024. Di antaranya adalah Musabakoh Qiraatul Kutub dan Festival Nasyid Sholawat. PTA Jakarta rilis Marsnya, Semarak Ramadan 1445 Hijriah, pelantikan Dirjen Badilak Mahkamah Agung Republik Indonesia, Monef Zeti oleh Bawas Mahkamah Agung RI. Selain itu, kami juga akan mengabarkan kegiatan halal bihalal PTA Jakarta, pembinaan Dirjen Badilak Mahkamah Agung Republik Indonesia, BIMTEK, serta penghargaan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, ziarah dalam rangka HUT IKAHI ke-71, serta Purna Bakti Hakim Tinggi PTA Jakarta. Kita ke kabar pertama Sobat PTA Jakarta, Musabakoh Qiraatul Kutub dan Festival Nasyid Sholawat. Jelang Ramadan tahun ini, PTA Jakarta menggelar Musabakah Qiraatul Kutub dan Festival Nasyid Sholawat pada tanggal 7 dan 8 Maret 2024 yang diikuti oleh PA Wilayah Hukum PTA Jakarta. Tampil juga pembacaan Mahalul Qiyam oleh grup Mahalul Qiyam PTA Jakarta yang didampingi oleh remaja Masjid Al-Inabah, Pondok Bambu, Jakarta Timur. Untuk kegiatan Musabakah Qiraatul Kutub, ada 10 peserta, sedangkan untuk Nasyid Sholawat diikuti oleh 5 grup vokalis dari masing-masing PA sewilayah hukum PTA Jakarta. Dalam sambutannya, Ketua PTA Jakarta mengapresiasi kepada panitia penyelenggara atas terlaksananya kegiatan ini yang bertujuan untuk memupuk kekompakan, kerukunan, serta penguatan integritas bagi keluarga besar PTA Jakarta beserta PA sewilayah hukum PTA Jakarta. Pada akhir acara, keluarlah nama juara dari masing-masing kegiatan. Wakil Ketua PA Jakarta Timur menjadi juara Musabakah Qiraatul Kutub dan grup vokal Super Voice dari PA Jakarta Timur menjadi juara Festival Nasyid Sholawatan. Kabar yang kedua, yaitu PTA Jakarta sudah merilis Mars PTA Jakarta. Pada 7 Maret 2024, dengan bangga PTA Jakarta merilis Mars PTA Jakarta, karya Bapak Dr. Andes Haji Suhadak SHMH, dengan aransemen Bapak Subeno Triolaksono SHMM yang dibawakan oleh vokal grup PTA Jakarta. Penetapan Mars ini disahkan pada tanggal 30 April 2024 yang ditandai dengan surat keputusan Ketua PTA Jakarta. Kabar selanjutnya Semarak Ramadan Karim 1445 Hijriah. Mari kita saksikan bersama. Giat Ramadan tahun ini berlangsung lebih semarak. Banyak kegiatan digelar, diantaranya sholat zuhur berjamaah, kultum dari para hakim tinggi, dan tadarus Al-Quran. Di setiap sudut ruangan terlihat kitab suci dibaca, baik menggunakan mushaf maupun telepon genggam, di mana kegiatan tadarus tahun ini dengan 2 metode, yakni metode offline dan online. KPTA Jakarta berpesan bahwa target Ramadan kali ini dapat menghatamkan 100 kali dan akan berakhir dengan acara Hotmil Quran. Di samping itu, kegiatan infak dan sodakoh juga digalakkan. Kita ke kabar selanjutnya Sobat PTA Jakarta, pelantikan Dirjen Badilak Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berikut berita selengkapnya. Senin 18 Maret 2024, KPTA Jakarta menghadiri pelantikan Bapak Dr. Andes Haji Mukhlis SHMH sebagai Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Pelantikan didasarkan pada Surat Keputusan Presiden nomor 14/TPA tahun 2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dalam jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung. Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung RI mengingatkan bahwa jabatan Direktur Jenderal merupakan bagian penting dari supporting unit Mahkamah Agung RI, sehingga menjaga amanah bukanlah sekedar tugas tanggung jawab, akan tetapi juga bagian internal dari keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kabar selanjutnya ialah Monef Zeti oleh Bawas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas secara daring pada PTA Jakarta. Paparan dilakukan oleh Ketua,
wakil ketua, serta masing-masing ketua dan perwakilan anggota dari masing-masing area. Sedangkan dari tim penilai internal Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI terdiri dari 5 orang yang dipimpin oleh Inspektur Wilayah 2 Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, seperti apa hasil konkret dari pembangunan ZI setelah mendapatkan WBK? Bagaimana dampak ZI terhadap isu strategis PTA Jakarta? Bagaimana inovasi unggulan dalam penguatan integritas, kinerja, dan pelayanan? Apakah inovasi unggulan yang telah direplikasi oleh instansi lain? Serta apakah ada instansi lain telah melakukan studi tiru atau pendampingan oleh PTA Jakarta? Kegiatan halal bihalal PTA Jakarta, mari kita saksikan. Setelah berpuasa 1 bulan penuh dan berlibur Idul Fitri, keluarga besar PTA Jakarta berhalal bihalal, saling bersalam-salaman, saling bermaaf-maafan di Aula PTA Jakarta. Tersedia beragam camilan Nusantara yang siap disantap, mulai dari jajanan pasar, ketan urap, aneka bolu khas Kota Bogor, aneka keripik, serta kerupuk dari berbagai daerah, buah duku Palembang, asinan Betawi, dan buah semangka yang merah merona. Dan tidak ketinggalan minuman sirup dingin dengan sari kelapa dan biji selasih menambah kesegaran acara pertama masuk kantor. Opor dan rendang khas Lebaran ditambah ketupat tak berhenti makan. Tapi sayang habis sudah libur Lebaran, namun pelayanan prima tetap diutamakan. Pembinaan Dirjen Badilak Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berikut beritanya. PTA Jakarta kedatangan tamu istimewa, yakni Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang baru saja dilantik. Kedatangan beliau disambut oleh keluarga besar PTA Jakarta dengan penuh antusias. Hadir pula para pimpinan PA sewilayah hukum PTA Jakarta. Dalam kesempatan pembinaan, Dirjen Badilak memohon doa atas jabatan yang baru diemban, kemudian menyinggung tentang penyelesaian perkara dan akan melakukan beberapa pembenahan. BIMTEK serta penghargaan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ketua, Panitera, dan Kepala Bagian menghadiri bimbingan teknis peningkatan kompetensi tenaga teknis peradilan agama secara luring pada tanggal 23 hingga 25 April 2024 bertempat di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Ada 2 materi disampaikan oleh Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang berjudul kekuatan alat bukti elektronik dalam perkara perdata agama dan penerapan ex officio sebagai senjata cakra pamungkas untuk menyelesaikan masalah. Dalam acara itu juga disampaikan penghargaan kepada pengadilan agama tingkat pertama dan banding yang berprestasi. Di antaranya, PTA Jakarta raih 5 besar nilai rapor SIPP berturut-turut selama tahun 2023. PA Jakarta Pusat raih nomor 3 penilaian kinerja triwulan terbaik tahun 2023. PA Jakarta Barat raih nomor 1 penyelesaian eksekusi terbanyak tahun 2023. Serta Bapak Dr. Andes Amri SHMH sebagai mediator terbaik tahun 2023 dari PA Jakarta Utara. Ziarah dalam rangka HUT IKHI ke-71. Berikut beritanya. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-71 IKHI tahun 2024, Hakim Tinggi PTA Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Mahmud SHMH, mewakili PTA Jakarta dalam mengikuti kegiatan upacara, ziarah, dan tabur bunga untuk mengenang jasa para pendahulu dan sesepuh IKHI yang telah wafat bertempat di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kabar terakhir Sobat PTA Jakarta, Purna Bakti Hakim Tinggi PTA Jakarta. Pada akhir April 2024, PTA Jakarta menggelar acara wisuda Purna Bakti untuk Ibu Dokteranda Neneng Munawarah MH di Aula PTA Jakarta yang telah mengabdikan diri kepada negara selama 40 tahun. Prosesi Purna Bakti berjalan penuh hikmah dan mengharu biru yang ditandai dengan pelepasan ping jabatan hakim oleh Ketua PTA Jakarta dan pengalungan syal hingga melepas kepergian wisudawati. Acara disaksikan oleh keluarga besar PTA Jakarta, Ketua PA Sewilayah Hukum PTA Jakarta, serta ibu-ibu dan Mayuktikarini cabang PTA Jakarta. Terima kasih atas pengabdian tugasnya secara sungguh-sungguh dengan penuh dedikasi dan keikhlasan. Selamat berkumpul dan berbahagia dengan keluarga.
Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Anda juga dapat mengakses informasi lainnya pada website Pengadilan Tinggi Agama Jakarta maupun media sosial lainnya. Bahasa Betawi, bahasa khas Jakarta. Ondel-ondel adalah ikonnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dalam Senayan News Jakarta berikutnya. Saya, Rudi Christian, dan rekan saya, Ramadan Jamirouzi, undur diri. Salam Senayan News Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.